Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, alhamdulillah, puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita bisa bertemu lagi dalam keadaan sehat walafiat, dan Bapak doakan mudah-mudahan kalian semua menjadi anak-anak yang soleh dan soleha. Pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan pelajaran Al-Quran. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang surat Al-Ma'un. Insyaallah pada kesempatan ini akan kita lanjutkan ke bab 2, yaitu halaman 10. Akan kita bahas surat Al-Quraisy. Terlebih dahulu akan Bapak bacakan suratnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila fi Quraisy ila fi rihlatash shita'i was-sayf falyabudu rabb hadzal bait allazi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Shadaqallahul azim. Terjemahannya, li'ila fi Quraisy, karena kebiasaan orang-orang Quraisy atau kaum Quraisy. Ila fi imri latash shita'i was-sayf, yaitu kebiasaan mereka bepergian pada musim panas ataupun musim dingin. Falyabudu rabb hadzal bait, maka hendaklah beribadah atau menyembah kepada Allah yang memiliki rumah ini, yaitu Baitullah atau Ka'bah. Allazi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf, yaitu yang memberikan makan dari kelaparan dan memberikan keamanan dari ketakutan. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian selanjutnya ada kosakata. Kosakata adalah makna secara lafziah, ya. Tapi terjemahan kalian cukup per ayat, gak usah per kosakata. Jadi per ayat. Misalnya li'ila fi Quraisyin, karena kebiasaan orang-orang Quraisy. Contoh seperti ini. Selanjutnya adalah asbabun nuzul, sebab-sebab diturunkannya surat Al-Quraisy ini. Diriwayatkan di dalam sebuah riwayat bahwa Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah memberikan keutamaan kepada orang-orang Quraisy atau kepada kaum Quraisy dengan 7 keutamaan. Sampai akhir hadis, di antara keutamaan yang diberikan oleh Allah kepada kaum Quraisy yaitu diturunkannya ayat ini, diturunkannya surat Al-Quraisy ini. Okay. Ini diriwayatkan oleh Al-Hakim bersumber dari Ummu Hani binti Abi Thalib, yaitu dari putranya Abu Thalib. Ya. Diturunkannya ayat ini merupakan sebuah keutamaan yang diberikan oleh Allah kepada kaum Quraisy. Jadi itu yang disebut dengan asbabun nuzul. Kemudian yang ketiga, penjelasan tentang ayat atau tentang surat Al-Quraisy. Al-Quraisy terdiri dari 4 ayat. Ya, terdiri dari 4 ayat. 4 ayat. Kemudian Al-Quraisy termasuk surat Makkiyah, karena surat Al-Quraisy diturunkan kota Mekah. Kemudian Al-Quraisy diturunkan sesudah surat At-Tin. Al-Quraisy diturunkan sesudah surat At-Tin. Quraisy diambil dari lafaz Quraisy yang terdapat di dalam
ayat pertama surat Al-Quraisy yang artinya adalah kaum Quraisy. Kaum Quraisy adalah kaum yang memiliki kesempatan untuk menjaga Ka'bah, memiliki kelebihan, kesempatan, keutamaan untuk menjaga dan merawat Ka'bah. Merawat Ka'bah. Jadi itu penjelasan tentang surat Al-Quraisy, ya. Sekali lagi penjelasan tentang surat Al-Quraisy. Al-Quraisy terdiri dari 4 ayat, diturunkan di kota Mekah sehingga Al-Quraisy disebut atau termasuk golongan Makkiyah. Diturunkan sesudah surat At-Tin, dan Quraisy diambil dari kan untuk selanjutnya, yaitu isi pokok kandungan surat Al-Quraisy. Isi pokok kandungan surat Al-Quraisy yang pertama, bahwa kita sebagai manusia atau makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala wajib untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini, walaupun di sini fala ya'budu rabb hadzal bait, maka hendaklah menyembah Allah, menyembah Tuhan yang memiliki rumah atau memiliki Baitullah. Dan di sini adalah ada kekhususan untuk orang-orang Quraisy, tapi pada umumnya adalah untuk semua makhluk. Bahwa kita sebagai manusia, sebagai seorang muslim, wajib kita menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Terlebih orang-orang Quraisy yang diberikan keutamaan oleh Allah. Ya. Karena Allah yang telah memberikan makan, allazi at'amahum min ju', Allah yang telah memberikan makan dari kelaparan. Wa amanahum min khauf, dan Allah yang telah memberikan keamanan, ketenangan dari rasa takut. Jadi kewajiban kita beribadah kepada Allah sebagai wujud rasa syukur kita kepada Allah dari segala nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Begitu banyak nikmat yang Allah berikan. Bahkan kalau kalian menghitung nikmat yang Allah berikan, kalian tidak akan mampu untuk menghitungnya. Ya. Ada nikmat sehat, kemudian nikmat rizki, mata kita bisa melihat. Tidak sedikit banyak saudara-saudara kita yang tidak bisa melihat keindahan dunia, tidak bisa melihat keindahan ciptaan Allah. Kita punya tangan, kita punya kaki yang bisa melangkah. Tidak sedikit orang-orang yang tidak memiliki tangan, tidak memiliki kaki. Maka ini wajib, patut kita syukuri. Wa in ta'udzu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kamu menghitung-hitung nikmatku, maka niscaya kamu tidak akan mampu untuk menghitungnya. Jadi isi kandungan atau isi pokok dari surat Al-Quraisy yang pertama adalah tentang perintah untuk beribadah kepada Allah sebagai wujud rasa syukur kita atas nikmat-nikmat yang Allah berikan. Allah memberikan makan kepada kita, Allah memberikan keamanan, ketenangan kepada kita. Yang pertama itu. Yang kedua, isi kandungan surat Al-Quraisy yaitu menerangkan tentang kebiasaan orang-orang Quraisy yang mereka biasa bepergian atau berdagang pada musim panas ataupun musim dingin. Jadi itu kebiasaan mereka, kebiasaan orang-orang Quraisy. Bahkan kalau kita lihat sejarah, bagaimana Rasulullah SAW dari usia 12 tahun sudah dididik, sudah diajarkan oleh pamannya untuk berdagang ke negeri Syam. Jadi mereka bepergian, dan itu adalah salah satu pekerjaan mereka, orang-orang Quraisy, yaitu berdagang mereka ke negeri-negeri lain, diantaranya ke negeri Syam. Ya, yang kita kenal para sahabat Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Utsman adalah orang-orang yang merupakan saudagar, pedagang yang sukses. Nah, ini isi kandungan dari surat Al-Quraisy itu adalah, sekali lagi, yang pertama yaitu perintah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita bermacam-macam nikmat. Yang kedua, memberitahukan atau menyampaikan bahwa kebiasaan orang-orang Quraisy
yang suka bepergian atau berdagang pada musim panas dan musim dingin. Jadi itulah untuk hadis, untuk Al-Quran, untuk pelajaran Al-Quran. Sampai di situ dulu materinya. Dan tugas untuk kalian, Bapak minta kalian hafalin surat Al-Quraisy berikut terjemahannya, tapi per ayat, ya, per ayat. Diila fi Quraisy, karena kebiasaan orang-orang Quraisy. Ila fi imri la tasyita iwasoib, kebiasaan mereka bepergian pada musim panas dan musim dingin. Falyabudu rabb hadzal bait, maka hendaklah beribadah kepada pemilik rumah ini, yaitu Baitullah. Alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf, yaitu yang telah memberikan makan dari kelaparan dan memberikan keamanan dari rasa takut. Kalau kalian sudah hafal, silahkan direkam dengan voice note dan kirimkan ke Bapak. Itu tugas untuk Al-Quran. Demikianlah. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan bermanfaat buat Bapak dan buat kalian semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.